Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Media. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda bernama Raka yang menempati rumah kontrakan tepat di samping sebuah kuburan tua. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jalanan desa yang dilalui Raka begitu sepi. Hanya ada 1-2 lampu jalan tua yang redup, berkelip sesekali seperti hampir padam. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan, berpadu dengan desir angin malam yang menusuk kulit. Raka, seorang mahasiswa perantauan, berjalan perlahan sambil menenteng ranselnya. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara terasa begitu dingin. Malam itu, ia hendak menempati kontrakan baru. Rumah tua, murah, sederhana, tapi dengan satu catatan, letaknya tepat di samping area pemakaman desa. Bagi warga sekitar, rumah itu sudah lama ditinggalkan. Tidak ada yang berani menempati. Tapi bagi Raka, harga murah lebih penting daripada cerita-cerita mistis. Ia butuh tempat tinggal, dan rumah itu kebetulan kosong. Saat langkah kakinya sampai di depan pagar, Raka menatap rumah tua itu dengan seksama. Ket dindingnya mengelupas, jendela kayu bergoyang terkena angin, dan pintunya berderit pelan. Aroma kayu lapuk bercampur tanah basah langsung menusuk hidungnya. Cuma rumah tua biasa. Tidak ada yang aneh. Raka mencoba menenangkan diri. Ia menekan gagang pagar. Besi berkarat itu berdecit nyaring, seolah menjerit setelah lama tidak tersentuh. Perlahan, ia melangkah masuk. Di dalam halaman, rerumputan liar tumbuh tinggi. Tanahnya becek, meninggalkan jejak di sepatu yang ia kenakan. Pohon mangga tua berdiri menjulang di sisi kiri rumah, dahan-dahannya melambai pelan seolah mengikuti arah angin malam. Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa tidak nyaman, tapi ia terus memaksa kakinya melangkah. Ia teringat pesan ibunya sebelum merantau. Kalau merasa takut, jangan lupa baca basmalah dan ayat kursi. Ingat, nak, hanya Allah yang bisa melindungi kita dari gangguan yang tak terlihat. Ingatan itu sedikit menenangkan hatinya. Raka mendekati pintu depan rumah. Kayunya tua, warnanya kusam. Saat ia dorong perlahan, suara kreyek terdengar panjang, membuat bulu kuduknya merinding. Ruang dalam rumah itu gelap, hanya cahaya bulan yang masuk lewat celah jendela, menyoroti debu-debu yang berterbangan di udara. Bau asap menyeruak, seperti bangunan yang terlalu lama tertutup. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Raka meletakkan tasnya di sudut ruang tamu, lalu menyalakan lampu bohlam yang sudah dipasang pemilik kontrakan. Lampu itu menyala, tapi redup, berkedip-kedip sesekali. Seolah ikut menambah suasana menyeramkan. Ia menarik kursi kayu tua, duduk perlahan, mencoba mengatur napas. Dari kursi itu, pandangannya jatuh pada sebuah kamar di ujung lorong. Pintu kamar itu tertutup rapat. Anehnya, gagang pintunya berkarat tapi tampak seperti sering disentuh. Mungkin gudang, pikir Raka, mencoba mengalihkan rasa penasaran. Namun semakin ia menatap pintu itu, semakin kuat pula rasa tidak nyaman yang menjalari tubuhnya. Ada hawa dingin yang berbeda, seperti keluar dari celah pintu. Raka buru-buru berdiri, mencari sajadah dari dalam tas. Malam itu, ia memutuskan untuk sholat Isya terlebih dahulu sebelum tidur. Ia membuka mushaf kecil yang selalu dibawa ibunya, lalu melafalkan doa dengan suara lirih. Saat sujud terakhir, entah kenapa, tiba-tiba ia mendengar suara samar. Suara itu, seperti suara sekop menggali tanah. Raka terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menoleh pelan ke arah jendela. Suara itu datang dari luar rumah. Dari arah kuburan yang berada tepat di sampingnya. Dengan gemetar, ia menutup mushaf, lalu berusaha meyakinkan diri. Mungkin ada warga yang menggali kubur untuk pemakaman besok pagi. Tapi saat ia melihat jam di dinding, jarum panjang menunjuk tepat pada angka 12. Tengah malam. Siapa yang menggali kuburan, jam segini? Malam itu, setelah mendengar suara seperti sekop menggali tanah, Raka duduk kaku di ruang tamu. Dadanya naik turun cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin benar, ada yang menggali untuk pemakaman besok, gumamnya, meski hatinya ragu. Ia menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk tidur. Raka masuk ke kamar yang paling dekat dengan ruang tamu, menyalakan lampu,
dan menutup pintu rapat-rapat. Kasurnya sederhana, hanya kasur lipat yang ia bawa sendiri. Sambil merebahkan diri, ia kembali membaca doa sebelum tidur yang diajarkan ibunya. Perlahan matanya terpejam. Tapi tubuhnya masih terasa gelisah. Beberapa jam berlalu, sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun. Ia tidak tahu kenapa. Tapi telinganya menangkap suara lain. Kali ini, bukan suara sekop, melainkan suara langkah kaki. Langkah itu terdengar jelas, seolah berjalan di dalam rumah. Di lorong, tepat di depan kamarnya. Raka menahan napas. Tubuhnya kaku. Ia memberanikan diri membuka mata sedikit, menatap pintu kamar. Bayangan hitam samar terlihat di bawah celah pintu. Bergerak pelan, mondar-mandir. Raka langsung menutup mata kembali, pura-pura tidur. Hatinya bergetar keras. Ia ingat pesan Ustadz di kampungnya dulu. Kalau kamu mendengar atau melihat sesuatu yang janggal, jangan panik. Bacalah ayat kursi, insya Allah akan menjagamu. Dengan bibir bergetar, ia melafalkan bacaan ayat itu perlahan. Suaranya begitu pelan, nyaris tak terdengar. Perlahan, langkah kaki itu menghilang. Sunyi. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang kembali terdengar. Raka membuka mata pelan, memastikan celah pintu kembali gelap. Tidak ada bayangan. Ia menghela napas panjang. Tapi rasa takut itu masih menempel. Hingga akhirnya, ia benar-benar tertidur lagi. Pagi menjelang. Suara ayam berkokok membangunkan Raka. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela. Dengan tubuh lemas, ia bangkit dari kasur. Masih terbayang kejadian semalam. Untuk mengusir rasa tidak nyaman, ia keluar rumah, berjalan ke warung kecil di ujung jalan untuk sarapan. Di sana, ia bertemu seorang ibu parubaya yang sedang menjaga warung. Tinggal di rumah pojok, tanya ibu itu, sambil menatap Raka penuh selidik. Raka mengangguk. Iya, Bu. Kenapa? Ibu itu terdiam sebentar, lalu tersenyum hambar. Gak apa-apa. Cuma, jarang ada orang yang betah di situ. Raka menatapnya heran. Maksudnya? Ibu itu menunduk, seolah ragu untuk bicara. Katanya, dulu, rumah itu dihuni seorang penjaga kuburan. Orangnya aneh. Sering terlihat menggali tanah di malam hari. Sampai akhirnya, ia ditemukan meninggal di dalam rumah itu sendiri. Gantung diri. Raka tercekat. Tubuhnya kaku mendengar cerita itu. Ibu itu menambahkan, sejak saat itu, banyak yang diganggu kalau tinggal di sana. Malam-malam terdengar suara orang menggali tanah. Ada juga yang melihat bayangan mondar-mandir di dalam rumah. Jantung Raka berdegup kencang. Itu persis dengan yang ia alami semalam. Ia berusaha tersenyum menutupi rasa takut. Mungkin cuma perasaan orang saja, Bu. Ibu itu menatapnya tajam. Nak, jangan sombong. Dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada makhluk lain yang juga hidup berdampingan dengan kita. Kalau kau tidak kuat iman, lebih baik jangan tinggal di situ terlalu lama. Raka mengangguk perlahan. Ucapan ibu itu membuatnya makin resah. Sepulang dari warung, ia kembali ke rumah. Suasana siang terasa biasa saja. Terang, tenang, tanpa gangguan. Tapi entah kenapa, setiap kali melewati lorong rumah itu, pandangannya selalu tertuju pada pintu kamar yang tertutup rapat di ujung. Ia merasa ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang menunggu. Siang itu, Raka mencoba mengalihkan pikirannya. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu debu, dan membuka jendela agar udara masuk. Rumah itu tampak lebih hidup. Tapi tetap saja, ada rasa ganjil yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali melewati lorong, matanya selalu tertuju pada pintu kamar di ujung. Pintu itu seperti menarik perhatiannya. Dari luar, pintu kayu itu terlihat biasa saja. Namun, ada sesuatu yang membuatnya seolah hidup. Kadang Raka merasa pintu itu bergetar halus, padahal tidak ada angin. Menjelang sore, ia memberanikan diri mendekati pintu itu. Tangannya terulur, menyentuh gagang pintu yang berkarat. Saat disentuh, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Jantungnya berdegup keras. Raka menarik tangannya kembali, mundur beberapa langkah.
Ah, mungkin nanti saja, gumamnya, mencoba mengabaikan rasa penasaran. Malam pun tiba. Setelah sholat Isya, Raka duduk di ruang tamu sambil membaca mushaf kecil peninggalan ibunya. Ia ingin menenangkan diri. Tapi baru beberapa ayat ia baca, terdengar suara samar dari arah lorong. Seperti suara ketukan, dari balik pintu kamar ujung itu. Raka terdiam. Mushaf di tangannya bergetar. Ia menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi, lebih keras. Napasnya tercekat. Ia mencoba beristighfar. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi. Raka menutup mushaf, berdiri perlahan, dan menatap lorong dengan hati-hati. Lampu lorong redup, berkedip sesekali. Suasana begitu mencekam. Ia melangkah maju, satu demi satu. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Semakin dekat dengan pintu itu, semakin berat langkahnya. Seolah ada kekuatan yang menahannya. Saat hanya tinggal satu langkah lagi, ia berhenti. Tangannya terulur ke gagang pintu. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara lirih. Suara laki-laki, berbisik pelan. "Tolong, aku masih di sini." Raka langsung menarik tangannya, mundur ketakutan. Keringat dingin mengucur di pelipis. Ia berlari kembali ke ruang tamu, mengambil sajadah, dan langsung sholat 2 rakaat dengan tubuh gemetar. Dalam sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah hamba dari gangguan jin dan syaitan. Jangan biarkan hamba tergoda atau ditakut-takuti." Setelah salam, ia membaca ayat kursi keras-keras, memenuhi ruangan itu dengan lantunan ayat Allah. Perlahan, suasana menjadi tenang kembali. Tidak ada lagi suara ketukan. Tidak ada bisikan. Malam itu ia memutuskan untuk tidur di ruang tamu, dengan mushaf diletakkan di samping bantalnya. Namun, sekitar pukul 3 dini hari, gangguan kembali datang. Raka terbangun oleh suara kursi bergeser. Kursi kayu yang ada di pojok ruang tamu bergerak sendiri, menggeser perlahan ke arah lorong. Raka bangun tergesa, tubuhnya bergetar. Kursi itu terus bergeser, hingga berhenti tepat di depan pintu kamar ujung. Seolah ada sesuatu di dalam kamar itu, yang ingin keluar. Tapi kursi itu tiba-tiba terbalik sendiri, jatuh dengan suara keras. Suara itu menggema ke seluruh rumah. Lampu lorong berkelip-kelip, lalu padam seketika. Gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Dalam kegelapan itu, Raka melihatnya, dari celah bawah pintu kamar ujung, muncul bayangan hitam pekat. Bentuknya samar, tapi jelas terlihat bergerak. Bayangan itu merayap, semakin melebar, hingga memenuhi lorong. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Bibirnya bergetar membaca ayat kursi sekuat tenaga. Saat ayat itu selesai ia baca, tiba-tiba bayangan itu menghilang. Lampu lorong menyala kembali, meski redup. Raka terduduk di lantai, kehabisan tenaga. Air mata menetes tanpa sadar. Malam itu, ia sadar, rumah ini memang bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang tidak ingin ia ganggu. Malam berikutnya, suasana di rumah itu terasa lebih berat. Raka duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Suaranya lirih, namun ayat-ayat itu membuat hatinya sedikit lebih kuat. Namun, setiap kali ia berhenti membaca, rasa dingin merayap kembali. Seperti ada yang mengawasi dari lorong. Dari balik pintu kamar ujung. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 12:30. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Suara ketukan dari dalam kamar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti memaksa. Raka berdiri gemetar, tangannya menggenggam mushaf erat-erat. Ia mencoba melangkah ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat. Napasnya memburu. Saat ia sudah berdiri tepat di depan pintu, suara itu berhenti. Sunyi. Tapi tiba-tiba, gagang pintu berputar sendiri. Perlahan, pintu itu terbuka. Raka menahan napas. Matanya membelalak. Dari celah pintu yang terbuka, tampak kegelapan pekat. Bukan kegelapan biasa,
tetapi hitam yang seolah menelan cahaya. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara lirih. "Aku masih di sini." Suara laki-laki serak, penuh penderitaan. Lalu, perlahan, sosok itu muncul. Seorang pria, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat membiru. Lehernya terikat tali, menggantung longgar. Matanya kosong, namun menatap lurus ke arah Raka. Bau busuk menyengat ruangan. Udara menjadi semakin dingin. Raka terhuyung mundur, bibirnya bergetar, membaca ayat kursi sekeras mungkin. Sosok itu berhenti, menatapnya dengan wajah penuh amarah. Tiba-tiba lampu lorong pecah satu persatu. Rumah itu kini benar-benar gelap. Dalam kegelapan, Raka merasakan hawa panas dingin bergantian, seperti ada sesuatu yang melilit tubuhnya. Suara-suara bergema di telinganya. "Pergi, ini bukan rumahmu. Kau tidak akan selamat. Aku terikat di sini." Raka menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Ia berteriak sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Semakin keras ia membaca, semakin keras pula jeritan sosok itu. Tiba-tiba, sosok pria gantung diri itu berubah. Tubuhnya semakin tinggi, matanya memerah, mulutnya terbuka lebar hingga ke telinga. Suaranya menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Tapi Raka tidak berhenti. Ia terus membaca. Jeritan makhluk itu semakin keras. Tubuhnya mulai terbakar cahaya, seperti tidak tahan dengan lantunan ayat suci. Raka berlari ke arah sajadahnya, sujud, menangis. Ia memohon perlindungan. "Ya Allah, aku lemah. Lindungi hamba-Mu ini, jangan biarkan setan menyesatkan atau menakut-nakuti. Hanya Engkaulah pelindungku." Saat ia tenggelam dalam doa, tiba-tiba terdengar suara keras. Pintu kamar itu menutup sendiri dengan hentakan kuat. Getarannya membuat debu beterbangan. Sosok itu hilang. Sunyi kembali. Raka terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Air mata terus mengalir. Malam itu ia sadar, makhluk itu bukan sekadar penunggu. Itu adalah ruh yang tersiksa. Arwah seorang manusia yang mati dengan cara tidak baik, digoda jin, lalu menggantung diri di dalam rumah itu. Dan kini, ia terikat. Tidak bisa pergi. Tidak bisa tenang. Raka semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menghadapi ini adalah dengan mendekatkan diri pada Allah. Bukan dengan keberanian kosong, bukan dengan menantang, tapi dengan doa, iman, dan tawakal. Malam itu, sampai fajar tiba, Raka tidak tidur. Ia terus membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat perlindungan. Dan perlahan, rumah itu kembali tenang. Hanya suara adzan subuh dari masjid desa yang akhirnya membuat hatinya sedikit lega. Pagi itu, setelah subuh, Raka memutuskan untuk mencari pertolongan. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Ia berjalan menuju masjid desa, berharap bertemu ustadz setempat. Benar saja, di serambi masjid ia melihat seorang ustadz tua sedang merapikan sajadah. Wajahnya teduh, berjanggut putih, dan matanya penuh wibawa. "Assalamualaikum, Ustadz," suara Raka bergetar. Ustadz itu menoleh, tersenyum ramah. "Waalaikumsalam. Kau anak yang baru menempati rumah samping kuburan itu, ya?" Raka terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya, Ustadz, saya diganggu semalam." Wajah Ustadz itu tampak serius. Ia mengangguk pelan. "Mari, ceritakan semuanya." Dengan suara terbata, Raka menceritakan apa yang ia alami. Suara sekop tengah malam, bayangan di lorong, ketukan pintu, hingga sosok pria gantung diri yang menampakkan diri. Ustadz mendengarkan dengan seksama, sesekali mengusap janggutnya. Setelah Raka selesai bercerita, Ustadz menarik napas panjang. "Nak, rumah itu memang pernah ditinggali seorang penjaga kuburan. Benar, ia meninggal dengan cara yang tidak baik. Tapi ingatlah, bukan arwahnya yang kembali. Sesungguhnya itu adalah jin yang meniru wujudnya, agar manusia ketakutan." Raka menelan ludah, tubuhnya merinding. "Jadi, semua itu jin, Ustadz?" Ustadz mengangguk. "Iya. Jin bisa menyerupai manusia yang telah mati. Mereka suka menipu, menakut-nakuti,
bahkan membuat manusia putus asa. Karena itu, jangan sekali-kali percaya atau tunduk pada mereka. Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Raka menunduk. Hatanya bergetar mendengar penjelasan itu. Tenanglah, lanjut Ustadz. Insya Allah, malam ini aku dan beberapa jamaah akan datang ke rumahmu. Kita akan membacakan ruqyah dan membersihkan rumah itu dengan ayat-ayat Allah. Hari itu berjalan lambat bagi Raka. Rasa takut masih ada, tapi ia sedikit lega karena tahu ia tidak sendirian lagi. Malam pun tiba. Sekitar 5 orang jamaah bersama Ustadz datang ke rumah. Mereka membawa mushaf, air putih, dan hati yang penuh keyakinan pada Allah. Begitu masuk, Ustadz segera melantunkan doa. Ayat kursi, Al-Baqarah ayat 15, lalu surah Al-Falaq dan An-Naas. Suaranya tegas, lantang, memenuhi setiap sudut rumah. Suasana rumah berubah. Angin dingin berhembus, lampu berkedip-kedip. Dari arah kamar ujung, terdengar suara benda jatuh. Jamaah lain segera mengeraskan bacaan ayat. Raka ikut membaca sebisanya, meski suaranya bergetar. Dari dalam kamar ujung, terdengar suara jeritan panjang. Suara itu bukan suara manusia biasa. Serak, melengking, penuh amarah. Lantai bergetar. Bau busuk menyebar. Seolah rumah itu menolak bacaan ayat-ayat Allah. Tapi Ustadz tidak berhenti. Ia semakin keras membaca surah Al-Baqarah. Jeritan itu semakin keras, lalu mendadak berhenti. Sunyi. Ustadz kemudian mengambil air putih yang sudah dibacakan doa, lalu memercikannya ke setiap sudut rumah, termasuk ke pintu kamar ujung. Dengan izin Allah, ucap Ustadz, jin yang menghuni rumah ini sudah terusir. Tapi ingat, nak, kau harus menjaga rumah ini dengan doa. Jangan biarkan kosong dari zikir, jangan biarkan kosong dari sholat. Karena jin suka pada tempat yang sepi dari ayat Allah. Raka mengangguk, air matanya menetes. Hatinya lega sekaligus penuh rasa syukur. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Beberapa minggu kemudian, rumah itu terasa berbeda. Lebih terang, lebih hidup. Raka rajin sholat, membaca Al-Quran, dan memperdengarkan bacaan ayat setiap malam. Ia juga mulai akrab dengan warga sekitar. Tak ada lagi rasa takut seperti sebelumnya. Namun, ada satu hal yang selalu ia ingat. Malam ketika pintu kamar itu terbuka, dan ia melihat sosok mengerikan dengan mata kosong dan tali di leher. Ia sadar, itu bukan sekadar hantu. Itu adalah peringatan. Bahwa manusia bisa terjerumus dalam keputusasaan, hingga memilih jalan yang salah. Karena itu, ia selalu berdoa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari putus asa, dari godaan setan, dan dari kematian yang buruk. Jadikanlah aku hamba yang selalu ingat kepada MU, hingga akhir hayatku nanti. Cerita ini menjadi pengingat, sahabatku, bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Jangan pernah merasa kuat dengan dirimu sendiri. Jangan sombong menantang yang tak kasat mata. Hanya dengan doa, zikir, dan kedekatan pada Allah, kita akan terlindung dari gangguan jin dan setan. Dan yang terpenting, jangan pernah biarkan rasa putus asa menguasai hati. Karena disitulah setan berbisik, menjerumuskan manusia. Ingatlah, Allah Maha Pengasih, Maha Penolong, dan Maha Pelindung. Jika kita kembali kepadanya, maka tidak ada yang perlu ditakuti, di dunia maupun di akhirat.